Saya Danica Kasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 1 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi payudara internal dan eksternal. Ya, kita akan belajar tentang bagian luar payudara. Seperti ini ya gambarnya. Yang ini yang A itu bagian corpus mammae, yang B bagian areola, yang C ini bagian papilla mammae. Seperti yang kita ketahui, apa sih itu corpus mammae? Corpus mammae adalah bagian yang membesar. Corpus ini terdiri atas 3, yaitu alveolus, lobulus, dan lobus. Alveolus itu jaringan lemak, lobulus itu kumpulan dari beberapa alveolus, dan lobulus adalah beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 11-12 lobus pada tiap payudara. Nah, jadi tuh ASI ini akan disalurkan kepada alveolus ke dalam saluran-saluran kecil, yaitu ductulus. Nah, itu kemudian beberapa ductulus itu bergabung membentuk saluran-saluran lebih besar, yaitu ductus lactiferus. Nah, yang B ini areola. Sini ya, areola ini daerah lingkaran ya yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi, yaitu kehitaman di tengah. Nah, di dalamnya ini adalah saluran susu besar. Nah, jadi dan melebar. Jadi itu sinus lactiferus. Nah, lalu di dalam dinding alveolus ini maupun saluran-saluran ini terdapat otot-otot polos. Nah, yang bila berkontraksi ini dapat memompa ASI keluar. Lalu yang C ini ada papilla mammae. Papilla mammae itu atau puting, yaitu bagian yang menonjol keluar di puncak payudara. Nah, itu ini tuh berlubang kecil, sangat kecil ya. Lalu ini merupakan muara ductus lactifer, yaitu pengeluaran susu terdiri dari jaringan erektil dan ujung saraf sensoris. Seperti itu ya. Ya, kita belajar tentang sistem anatomi payudara perempuan di bagian dalam internal. Seperti ini ya gambarnya. Ini ada dinding toraks, ada otot dada, ada lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adiposa, dan kulit. Nah, seperti yang kita ketahui, alveolus itu unit terminal. Itu ada sel asiner, ductulus, dan myoepitel. Sel asiner ini sekresi susu, ductulus itu adalah saluran terkecil, myoepitel itu otot polos. Nah, lalu sekelompok alveolus bersatu, yaitu lobulus. Nah, beberapa lobulus ini bergabung menjadi 11-20 lobus. Ductus ini berkumpul ada ductus lactiferus, sinus lactiferus, dan muara. Muara itu papilla ya. Nah, alveoli ini kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Nah, hormonnya itu hormon prolaktin yang dipengaruhi oleh sel alveoli untuk menghasilkan ASI itu. Kalau ductus lactiferus yaitu saluran kecil yang berfungsi untuk menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus. Nah, yaitu dari pabrik ASI ke gudang ASI, seperti itu ya. Kalau sinus lactiferus yaitu saluran ASI dan membentuk kantung di sekitar areola, lalu yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Seperti itu. Fisiologi payudara. Nah, payudara wanita ini mengalami 3 jenis perubahan. Yang pertama, ada dimulai masa hidup anak melalui masa pubertas. Yang kedua, sesuai dengan daur haid. Yang ketiga, terjadi pada saat hamil dan menyusui. Adanya sekresi hormon prolaktin ini memicu terjadi adanya laktasi, di mana alveolus ini menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus, kemudian dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. Refleks proses laktasi ini ada refleks prolaktin, refleks letdown atau aliran, dan proses laktasi timbul ini setelah plasenta lepas. Lalu, hormon-hormon yang mempengaruhi laktasi ada hormon progesteron,
hormon estrogen, hormon prolaktin, hormon oksitosin, dan hormon human placenta laktogen. Nah, proses pembentukan laktogen ini ada laktogenesis 1, ada laktogenesis 2, laktogenesis 3. Pengaturan hormon terhadap ASI ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama produksi ASI, prolaktin, yang kedua pengeluaran ASI, yang ketiga pemeliharaan ASI. Seperti itu ya. Lalu pengeluaran ASI ini apabila bayi menyusui menimbulkan rangsangan saraf yang terdapat dalam glandula pituitara posterior sehingga mengeluarkan oksitosin. Nah, oksitosin ini menyebabkan sel myoepitel alveoli berkontraksi dan mendorong ASI ini untuk keluar. Oksitosin ini juga dapat menghambat rasa sakit pada saat persalinan selama menyusui. Stadium laktasi, yaitu yang pertama ada kolostrum. Kolostrum itu adalah berwarna kekuningan yang mempunyai kadar gizi yang sangat tinggi, yaitu sel darah putih dan antibodi. Yang kedua yaitu air susu peralihan yang berwarna putih bening dengan susunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Yang ketiga air susu matur, yaitu pengeluaran ASI penuh sesuai dengan perkembangan ya, dan disekresikan mulai di hari ke-10. Komposisinya itu relatif konstan. Penghambat produk ASI seperti yang ketahui, yang pertama yaitu ada feedback inhibitor, yaitu suatu faktor lokal bila saluran ASI ini penuh dan mengirim impuls untuk mengurangi reproduksi. Bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu gampang, yaitu salurannya dikosongkan secara teratur, ASI eksklusif dan tanpa terjadwal. Yang kedua yaitu karena stres atau rasa sakit, inhibisi release yaitu oksitosin, sinus lactiferus yang penuh. Yang ketiga yaitu penyapihan. Cukup sekian video tentang sistem anatomi payudara perempuan internal dan eksternal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.